Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Sikarsari, mahasiswa Prodi PGMI kelas 4 tahun 2024 dengan NIM 24041060-111. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 8 sampai 12 untuk memenuhi ujian akhir semester terkait kuliah PPKN MISD dengan dosen pengampu Pak Agra Dwi Saputra MPDI. Belum masuk ke videonya, coba deh perhatikan di sekitar kalian, di rumah, di sekolah, atau di lingkungan tempat tinggal kita. Apakah semua orang itu sama? Pasti enggak kan? Jadi ada yang beda suku, beda bahasa, beda kebiasaan, bahkan beda agama. Tapi meskipun kita berbeda, kita tetap hidup bersama sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, di video ini kita akan membahas tentang identitas diri, keberagaman budaya, lingkungan tempat tinggal, sampai bagaimana cara kita menjaga persatuan sebagai bagian dari NKRI. Yuk kita mulai pelan-pelan ya. Bagian yang pertama yaitu identitas kepada keluarga dan teman, budaya, suku, bahasa, maupun agama. Nah, sekarang kita mulai dari yang dekat dengan diri kita, yaitu identitas diri sendiri. Apa sih itu identitas diri sendiri? Jadi, identitas diri sendiri adalah ciri khas yang dimiliki setiap orang. Misalnya, nama kita, asal daerah kita dari mana, suku bangsa kita apa, Jawa kah, Sunda kah, Batak kah, atau yang lain-lain. Nah, terus tuh ada juga bahasa yang kita gunakan, misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa yang lain-lain. Terus tuh ada budaya dan kebiasaan di keluarga. Nah, coba teman-teman pikir sebentar, kalian berasal dari suku apa? Bahasa apa yang biasa kalian gunakan di rumah? Nah, di rumah kita belajar banyak hal dari keluarga. Kita belajar sopan santun, cara bicara, kebiasaan tuh ada kebiasaan makan, sampai cara beribadah sesuai agama masing-masing. Lalu ketika kita masuk ke sekolah, kita bertemu dengan teman-teman yang berbeda-beda, ada yang bahasanya berbeda, kebiasaan keluarganya berbeda, bahkan hari raya agamanya juga beda. Tapi perbedaan itu bukan alasan untuk menjauh, justru dari situ kita belajar toleransi dan saling menghargai. Di masyarakat pun sama, kita hidup berdampingan dengan banyak orang yang berbeda latar belakang, dan itulah yang membuat Indonesia menjadi kaya dan berwarna. Yang kedua yaitu menghormati dan melestarikan keberagaman, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman, Indonesia itu punya semboyan yang sangat penting, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Perbedaan di Indonesia itu banyak sekali, mulai dari tarian daerah, rumah adat, terus pakaian adat, terus lagu daerah, bahkan bahasa daerah masing-masing. Kalau semua sama, Indonesia pasti membosankan ya. Justru karena beragam, Indonesia menjadi negara yang unik. Sikap menghormati keberagaman bisa kita lakukan dengan hal-hal sederhana, seperti tidak mengejek logat atau bahasa teman, menghargai teman yang sedang beribadah, mau bekerja sama tanpa memilih teman. Selain menghormati, kita juga harus melestarikan budaya. Misalnya mau belajar tarian daerah, ikut memakai
saat acara sekolah, dan mengenal makanan khas daerah masing-masing. Dengan begitu, budaya Indonesia tidak akan hilang. Yang ketiga, lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian NKRI. Nah, sekarang kita bahas lingkungan yang setiap hari kita tempati, yaitu rumah dan sekolah. Rumah dan sekolah adalah bagian kecil dari NKRI. Kalau setiap lingkungan kecil dijaga dengan baik, maka negara kita juga akan kuat. Di rumah kita bisa menjaga lingkungan dengan seperti membantu orang tua, menjaga kebersihan rumah, tidak bertengkar dengan saudara, dan juga di sekolah kita bisa membuang sampah pada tempatnya, menjaga fasilitas sekolah, menghormati guru dan teman. Karena sepele ya, tapi kebiasaan kecil ini membentuk karakter kita sebagai warga negara yang baik. Yang keempat adalah lingkungan tempat tinggal dan kerjasama dalam keberagaman. Teman-teman, lingkungan tempat tinggal kita itu luas, mulai dari RT, RW, desa atau kelurahan sampai kecamatan. Di lingkungan ini kita hidup bersama orang-orang yang berbeda latar belakang. Supaya hidup rukun, kita perlu kerja sama dan gotong royong. Contohnya, kerja bakti membersihkan lingkungan, saling membantu tetangga yang kesulitan, mengikuti kegiatan masyarakat. Nah, dengan gotong royong, pekerjaan berat menjadi ringan, dan yang paling penting, hubungan antar warga menjadi lebih akrab. Nah, kerjasama dalam keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. Terakhir atau bagian yang kelima adalah wilayah yang luas dan bela negara. Indonesia terdiri dari banyak kabupaten, kota, dan provinsi. Walaupun berbeda wilayah dan budaya, semuanya bersatu dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga persatuan dan gotong royong adalah bentuk bela negara. Nah, bela negara itu tidak selalu dengan senjata. Bela negara juga bisa dilakukan dengan menjaga kerukunan yang pertama, yang kedua menghormati perbedaan, yang ketiga menaati aturan, dan yang terakhir mencintai tanah air. Kalau kita sudah melakukan hal-hal itu, berarti kita sudah ikut menjaga Indonesia. Teman-teman, Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Walaupun kita berbeda suku, budaya, bahasa, dan agama, kita tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu Indonesia. Mari kita mengenal identitas diri, menghargai perbedaan, menjaga lingkungan, bekerja sama, dan mencintai NKRI. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menambah rasa cinta kita kepada Indonesia. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.